دائما أبدا على حبيبك خير الصالحين يا ربي المصطفى واغفر لنا مرضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى واغفر لنا مرضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Al-Fatihatu anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuqana kamal al-ikhlas wal yaqin wa ma ila arwahil ulama'il alimin wal muallimina walil awliya'i was salihin walil ladayil hadirin ajma'in anna Allah yaqbalu minal jami' wa yasluhu 'anil jami' ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة وأن الله يقبل علينا توبتنا ويغفر لنا ويرحمنا وأن الله يشفي مرضانا اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا
ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. ولو أنا كتبنا أن تجibun, nun bertasydid atau mim bertasydid, kedua-duanya adalah ya hukumnya tajibun. Apa arti tajibu gunnah? Wajib gunnah, ya, wajib gunnah. Artinya wajib tidak terburu-buru. Ada jedah di nunnya. Anna, ayo. Karena nunnya panjang, mat tabi'i dipanjangkan. Anna, ada yang nggak panjang. Anna, inna nggak panjang. Tapi kalau ini panjang, ya, berdurasi dua ketukan, berarti matobi. Katabna alaihim, katabna. Nah di situ berlaku hukum qalqalah, ba bersukun. Katabna ada baknya sukun, berarti qalqalah. Apa arti qalqalah? Mantul, memantulkan. Jadi baknya terpantul. Katabna ada 6 huruf qalqalah, yaitu qutbu jadin atau baju di toko, 6. Katabna nanya matobi. Alaihim di situ ada mim mati ketemu alif, idhar syafawi, ya, mimnya terbaca jelas, nggak boleh samar di bibir, ya, namanya idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi di bibir. Cara bacanya alaihim, nggak boleh alaihim, nggak boleh samar mimnya, jelas alaihim. Aniqtunu gitu, alaihim, ayo alaihim. Haknya di situ hati-hati. Terkadang kita kurang fokus terhadap huruf ha. Ya, haknya di situ salah satu huruf halqi yang ada di paling bawah tenggorokan. Ya, dekat dengan dada kita. Ha hi hu bah. Kalau ha naik ke atas, di atas tenggorokan. Tapi huruf halqi tetap ha hi hu bah gitu. Ya, alaihim, ayo alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, ayo ihdinas siratal mustaqim. Terkadang kita kurang pas baca haknya terlalu ke bawah jadi ha. Terus kemudian aniqtunu, di situ ada qaf bersukun, qalqala, ada hamzah wasal di situ. Di situ kalau dihidupkan hamzahnya jadi berbaris doma. Lihat huruf ketiga doma, uqtulu. Kemudian lu di situnya adalah mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz dibaca panjang, jaiz boleh. Arti boleh maksudnya apa? Diberi pilihan durasi, ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 panjangnya, itu artinya boleh. Mad jaiz munfasil artinya terpisah. Maksudnya terpisah, mad tabi'inya, lu-nya itu mad tabi'i berpisah dengan alif. Nah, maksudnya kalimatnya ada dua kalimat yang terpisah. Ya, uqtulu satu kalimat, anfusahum kalimat yang berbeda. Jadi kalau ada huruf mad bertemu dengan alif atau hamzah dalam kalimat yang berbeda, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, dibacanya 2, 4, 5. Anfusakum, nun ketemu fa, ikhfa, nunnya disamarkan, ya. Ikhfa-nya adalah ikhfa aqrab,
Ya, kemudian cara baca ikhfa'nya itu nunnya disamarkan dan mulut kita langsung ke huruf fa. Anfu, anfu, gitu. Ya, anfu langsung ke fa, siap-siap ke fa mulut kita saat menyamarkan nunnya di situ. Ya, aniqtulu anfusakum. Ayo, aniqtulu anfusakum. Kalau ada nun ketemu kaf, nah huruf kita siap-siap di kaf di mulut kita. Minkum, minkum. Ayo. Kemudian kumnya di situ mim mati ketemu alif sama idhar syafawi. Awikhruju hamzah wasol. Kalau hamzahnya hidup jadi berbaris doma. Ukhruju min diyarikum. Nah, min nun ketemu dal ikhfa juga ikhfa ya. Kemudian diyarikum ya-nya adalah matobi kumma diyarikum ma mim mati ketemu mim idgham mimi ya, idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mimi dua mim ya. Ada dua mim, mana mimnya dua? Satu kum mim satu, ma mim yang kedua. Ada huruf serupa dalam bahasa Arab itu dikasih tasdid. Tapi kalau mim ketemu mim, ya memasukkan mim satu yang kedua. Berarti idgham mim, idgham mimi. Ya. Min diyarikum ma fa'alu. Ayo baca. Fa'alu, lu-nya adalah matobi. Idza qalilum minhum illa adalah matobi linya matobi ya lum minhum domatain atau tanwin ketemu mim idgham bi gunnah ya idgham bi gunnah ya, lu-nya di situ masuk ke mim, di mimnya digunnah. Maksud digunnah ya jangan terburu-buru. Ya di mimnya itu ada jeda, ada waktu. Illa qalilum minhum. Ayo. Illa qalilum minhum nun mati nun ketemu ha. Ya, idhar siapa? Izhar dibaca idhar bukan izhar sabawi, maaf. Huruf izhar ada berapa? 6 ya, yaitu alif, ain, ha, kha, ha dan satu lagi. Iya, ada 6 tuh. Ya. Nun mati ketemu 6 itu berarti idhar. Minhum mim mati ketemu waw. Idhar syafawi. Di situ ada tanda ya. Ada tanda al-wuquf aula ya atau al-waqaf aula, artinya apa? Ya. Berhenti lebih utama. Qaf lam alif itu tandanya, qaf lam alif artinya berhenti lebih utama. Al-waqfu aula. Walau annahum anna tajibugun hum di situ adalah mim mati ketemu fa idhar fa'alu lu matobi ma matobi yu matobi adu du matobi bihi matsilah wasirah. Jadi setiap ya hi hu itu semua adalah matsilah. Ada yang tawilah, ada qasirah. Bedanya kalau tawilah adalah apabila ada huruf sillah ketemu alif. Di sini ketemu alif apa? Bukan, ketemu lam. Berarti qasirah. Maksudnya qasirah artinya apa? Pendek. Maksudnya pendek itu durasinya cuma 2 ketukan aja. Ya. Ada yang maksudnya pendek di situ qasirah. Enggak juga 2 ketukan. Biasa aja. Ada juga yang begitu ulama tajwid.
Tapi lebih pasnya adalah dua ketukan. Ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Ayo. Yu'adhu dha. Ingat huruf dha sama huruf dot beda. Ya, kalau dot itu adalah dot, dia ujung lidahnya di langit-langit tengah. Kemudian cara bacanya adalah sisi-sisi lidah kita dikumpulkan dan ujungnya nggak nyentuh gigi seri. Ingat dot, dikumpulkan cara baca dot gitu. Kalau dot ujung lidah kita ya nempel di gigi seri bagian atas. Dot bukan jo. Ya, kalau jo tuh lidah kita di langit-langit jadi jim. Tapi dho nempel. Dhadhidu bal zalim walau. Nah, walau ada di atas langit-langit, enggak di gigi seri. Ya, nempel. Apa namanya? Walau bolin. Ayo. Kalau ini dho, ingat ujung lidah kita ada di ujung gigi seri bagian atas. Dho. Ya, mana tadi? Yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Ayo. Yu'adzuna bihi lakana kama tobi khairon di situ ada tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Ya, setiap ada nun mati atau huruf yang bertanwin artinya huruf yang berbaris an in un, ketemu ya lam, ro, mim, nun, wawu, itu adalah idgham. Ada yang bila gunnah, bi gunnah. Kalau lam dan ro bila gunnah, artinya bila gunnah tidak digunakan, maksudnya enggak lama-lama di situ, di lamnya itu, di ro-nya itu. Ya, contohnya bacanya khairal lahum. Ayo. Enggak boleh khairal lahum, itu enggak boleh. Kan bi gunnah salah satu cirinya itu ya kita di situ ada waktu, boleh lama di situ, boleh proses lama. Inna gunnah, ya, ammah gunnah, itu semua. Ya, khairum minhum, ya, tanwin ketemu mim, gunnah. Jadi lama, nggak boleh terburu-buru, ada proses waktu. Khairum minhum. Tapi kalau lam dan ro bila ya, khairal lahum. Ayo. Khairal lahum. Itu bila gunnah. Ya. Kayak azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Nun mati ketemu lam. Gitu, berarti bila gunnah. Ada bacanya lama tuh. Asyhadu alla. Nah, betul salah tuh? Salah. Ada yang ajan begitu. Ajannya mah enak, suaranya mah enak. Tapi kaidah tajwidnya enggak pas. Asyhadu alla, salah. Ya, nun mati ketemu lam bila gunnah. Jangan lama-lama. Asyhadu alla, la-nya baru panjang. Ya, mad tabi'i ketemu alif. Jadi mad jaiz munfasil gitu. Boleh 2 ketukan, boleh 4, boleh 6. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 ketukan, boleh, jangan disalahin. Ya, jangan disalahin. 4 juga boleh, 5 juga boleh. Kemudian selanjutnya lahum khairal lahum, hum mim mati ketemu wawu
idhar syafawi. Kemudian wa syadda tasbita. Tasbita, bi-nya adalah matobi. Tannya di situ fathatain di akhir kalimat, kalau dibaca waqaf jadi panjang. Mat tanwin li'iwat. Mat tanwin li'iwat. Mat iwat li tanwin, maaf. Mat iwat li tanwin. Jadi dibaca panjang, kemudian karena tanwinnya itu diganti, dibuang satu fathah, diganti alif jadi panjang, tasbita. Nah di situ ada huruf la. Ya, la di situ artinya la wukuf. Ya, la wukuf. La, kelihatan nggak di situ tanda bacaannya? La. La-nya artinya la wukuf. La wukuf artinya apa? Nggak boleh berhenti di situ. Tapi hukum tidak bolehnya itu nggak sampai kepada haram. Ya, itu salah satu ta'addub bi qiraatil Quran saja. Ta'addub bi qiraatil Quran. Sebagai adab kita baca Quran bitajwid, dengan hukum tajwid. Tapi kalau napas pendek sampai tasbitan boleh, tasbita boleh, atau disambung dari tasbita wa ida, boleh juga disambung ke situ. Jadi la-nya di situ la wuquf. Ya, nggak boleh berhenti. Ada nanti mim. Mim tuh artinya luzum wasol gitu. Ya, harus lanjut luzum wasol nanti ada. Makanya di situ wawunya bertasdid. Wawunya bertasdid gak? Ya, menandakan fathatain ketemu wawu. Jadi idgham bigun gomma, menandakan disambung. Sebaiknya bacanya disambung di situ. Kemudian wa idzal tanwin ketemu lam, idgham bila guna. La atai mad badal. Ya, kemudian tainahum la antainahum na matobi. Nah, hum min ladun, mim mati ketemu mim, gom mimi. Kemudian ladun, mil ladun, nun ketemu lam, idgham bila guna. Ladunna, na panjang, matobi ketemu alif, kalimat yang berbeda, mad jaiz munfasil. Ajron azima, ajron ya izhar azima, mad iwat litan. Tandanya lam lagi, artinya la wukuf, la waqaf, nggak boleh waqaf. Walahadainahum na matobi hum di situ. Siratom musna, siratom tanwin ketemu mim, gambirun mustaqima. Nah, terus mustaqi kinya matobi. Ya, man di situ mat iwat litanwin. Ya, diulang-ulang insyaallah paham. Kemudian kita lihat tafsir coba. Walau anna katabna alaihim, dan sekiranya anna sungguh kami telah katabna, sungguh kami katabna telah menetapkan alaihim atas mereka. Kataba yaktubu, menulis. Ya, kataba ala artinya menetapkan. Makna kataba ala itu artinya furidho ala. Furidho, fardun artinya apa? Diwajibkan. Kutiba alaikumusya, kutiba telah ditetapkan atas kalian puasa. Artinya furidho alaihimusya, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ya, pokoknya kata ba'ala artinya aujaba ala, faradha ala. Makanya di sini artinya dan sekiranya kami, ya, kami itu adalah Allah. Kenapa Allah membahasakan diri kami? Ya, sedangkan kami itu adalah salah satu huruf ya lil jami',
menandakan untuk orang banyak. Ya. Nahnu itu siapa? Kami, kita. Nahnu itu anta, antum, ana, itu nahnu. Ana saya sendiri. Ya. Anta berarti saya dan kamu berdua. Nahnu ada 3 orang, lebih dari 2. Allah membahasakan diri nahnu. Inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya. Kenapa begitu? Kalau kita dari segi bahasa nahwu sorof aja nggak ketemu. Nahnu kan lil jami'. Tapi dalam ilmu balaghah ya, kalau ayat Al-Qur'an Allah memakai kalimat nahnu itu maknanya adalah litta'zim. Litta'zim. Ya, untuk mengagungkan diri. Dan Allah punya hak untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ya, nahnu di situ maknanya litta'zim, bukan maknanya lil jami'. Nahnu di situ. Kaminya itu bukan menandakan banyak, tapi litta'zim, untuk mengagungkan ya. Misalnya nih, bahasa bagus kan. Kalau misalnya, maaf, kami nggak bisa menyediakan apa-apa. Padahal saya sendiri doang, ada tamu. Maaf, kami itu tidak bisa menyediakan apa-apa, ala kadarnya makan. Nah, saya membahasakan diri kami itu apa? Untuk mengagungkan saya sendiri dan menghormati tamu kan, begitu bahasa kami. Begitu. Maaf aku, maaf saya, ego, terlalu ego itu. Jadi kalau udah kami itu halus dan litta'zim. Walau anna, dan sekiranya kami ya Allah. Jadi makna kami itu bukan lil jami', bukan menandakan banyak, tapi lit ta'zim. Azim artinya apa? Agung, besar, untuk membesarkan diri gitu. Kata benar, setelah sekiranya kami Allah telah menetapkan, artinya telah mempardukan, mewajibkan alaihim, atas mereka, maksudnya orang-orang munafik. Karena berapa ayat ini masih berbicara tentang orang munafik yang bersengketa dengan orang Yahudi dan meminta keputusan Nabi untuk diputuskan perkara 2 orang tersebut. Dan Nabi memenangkan orang Yahudi. Orang munafik nggak terima, akhirnya minta ke Abu Bakar, nggak orang ya, kemudian jadi pasar, dan kemudian turun Jibril atas perintah Allah yang membebaskan Umar dari tuduhan telah membunuh tanpa alasan. Dibebaskan Umar. Maka Umar digelar oleh Jibril dengan gelar Faruqi, Umar Al-Faruqi. Nah, terus kemarin kita bahas juga ayat yang berkenaan dengan bahwa salah satu keimanan, kesempurnaan iman seseorang menjadikan Rasulullah sebagai tahkim, sebagai hakim. Segala fima syajar, segala yang muncul permasalahan dalam hidup umat Islam, maka permasalahan itu harus diserahkan kepada Nabi. Gimana keputusan Rasulullah? Kalau nggak terima, berarti la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka Allah menafikan, menghilangkan iman seseorang karena nggak mau taslim, nggak mau tunduk terhadap keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Itu bahas sekalian. Ayat sebelumnya. Nah, terus ayat selanjutnya yang sekarang kita bahas adalah, dan sekiranya kami wajibkan atas mereka aniktulu anfusakum, hendaknya bunuh diri kalian. Ini kalau nggak baca tafsir kita nggak paham apa yang dimaksud. Ya. Kok ayat ini berbicara tentang itu? Aniktulu anfusakum. Coba lihat tafsirnya. Ya. Imam Nawawi bagaimana pendapat ayat itu? Aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minkum. Bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung-kampung kalian, negeri kalian, ma fa'alu. Sekali-kali mereka tidak akan mengerjakan itu, illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka. Walau aujabna alaihim, sekiranya telah kami wajibkan atas mereka qatla anfusihim, membunuh diri mereka, aw ikhruju an autanihim, atau mereka keluar dari negeri-negeri mereka, fi taubatihim, di dalam pertaubatan mereka, kataubati Bani Israel, seperti taubatnya Bani Israel. Ya. Ingat ayat sebelumnya, Bani Israel
pernah ditinggal Nabi Musa selama 40 hari. Kemudian Bani Israel dihasut oleh Samiri. Samiri buat sapi betina dari patung, bisa bunyi Akhirnya Bani Israel kembali menyembelih sapi. Kemudian pas Musa datang, marah sama Harun yang dititipkan, adiknya Harun marah. Nah itu Bani Israel kayak begitu. Akhirnya Bani Israel bertaubat. Salah satu syariat Nabi Musa, salah satu bentuk taubatnya Bani Israel, syariat Nabi Musa itu adalah taubatnya itu bunuh diri sendiri. Coba sekalian. Makanya kalau itu berlaku di syariat Nabi Muhammad SAW, mau repot itu. Ya, di zaman Nabi Musa itu salah satu bentuk taubatnya adalah bunuh diri. Taubatnya tuh begitu. Sekarang tuh ada tuh Pak, sekte tertentu di Jepang kalau nggak salah. Di Jepang tuh kalau orang berbuat salah satu dia taubatnya itu ya ngebunuh dirinya sendiri. Nah begitu Pak sekalian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kami wajibkan atas mereka, bunuhlah diri kalian. Maksudnya bentuk taubatnya itu ngebunuh sebagaimana kaum Bani Israel, awikhruju an diyarihim, atau mereka dibuang keluar dari negeri mereka. Ma fa'alu, mereka juga pasti nggak akan mengerjakannya. Ya, nggak akan mengerjakannya. Padahal di zaman Nabi Muhammad sekedar taubatnya itu adalah minta maaf kepada Rasulullah, mohon ampun, istighfar kepada Allah, datang kepada Nabi, dan kemudian kalau Nabi memaafkan, diterimalah taubatnya. Kan kemarin begitu. Ya. Walau idzalamu anfusahum. Ya. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Kan kemarin begitu. Walau id adzalamu anfusahum. Sekiranya mereka ketika berbuat dosa nggak mau menjadikan Rasulullah tahkim, keputusan Nabi ditolak, itu kan dosa. Jadi Pak sekalian, kita maksiat kepada Nabi itu zalim, perbuatan dosa besar. Dibahasakan oleh Allah, idzalamu, sekiranya ketika mereka berbuat zalim. Kemarin kan begitu dibahasakan oleh Allah, bahwasanya maksiat kepada Rasulullah dosa besar. Dan salah satu kata Allah, tobatnya adalah ja'uka, datang kepada Rasulullah. Istighfar kepada Allah. Kalau Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, terima taubatnya, maka lawajadullahu tawwaban rahimah. Pasti Allah akan mendapati mereka orang-orang yang bertaubat, diterima taubat. Tuh, kemarin kita bahas itu. Cuma kurang sedikit penjelasannya, ya. Jadi Pak sekalian, sekarang Nabi udah kagak ada. Gimana caranya kita kalau salah kepada Rasulullah taubatnya? Begitu. Salahnya gimana? Istighfar kepada Allah. Ya, salahnya gimana? Memperbanyak sholawat. Kalau dulu ya maksiat kepada Rasulullah harus datang kepada Rasulullah. Nggak boleh istighfar sama Allah doang, nggak boleh. Dia menselisihi permasalahan dari apa yang diputuskan Nabi, dia harus datang ke Rasulullah dan minta maaf kepada Rasulullah, bertaubat. Kalau Rasulullah menerima taubatnya, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hikmahnya Pak, hikmahnya. Ya, kemarin kita belum jelaskan hikmahnya itu. Hikmahnya bahwa kalau kita dosa sama manusia, bentuk taubatnya itu harus datangin. Ngapain datangin? Minta maaf. Orang munafik dosanya sama siapa? Sama Allah apa sama Rasulullah? Sama Rasulullah. Salah satu bentuk taubatnya disuruh ja'u walau annahum idzalamu. Sekiranya mereka ketika berbuat zalim, ja'uka, datang kepada engkau ya Rasulullah. Fastaghfirullah, dan mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memaafkan mereka. Lawajadullahu tawwaban rahimah. Niscaya Allah akan mendapati mereka akan mendapati Allah sebagai orang yang zat yang menerima taubat. Jadi mendatangkan Nabi salah satu di antara bentuk permohonan maaf. Dosa sama manusia juga begitu. Ya, datengin minta maaf itu bentuk taubatnya.
Kita punya salah manusia, tobatnya sama Allah, malu gitu kan, nggak mau, malu kita minta maaf sama dia. Terima nggak tobat kita? Kagak, nggak bakalan diterima. Ya. Terus ada ulama juga yang menafsirkan ayat tersebut, kan saya bahwa Rasulullah SAW mati apa hidup? Udah mati apa masih hidup? Ruhnya itu mati sebagaimana jasadnya atau masih hidup? Rasul hidup. Setiap nabi hidup semua. Innal anbiya ahya'un. Sesungguhnya para nabi hidup semua. Bahkan saya katakan bahwa kemampuan Rasulullah SAW diberikan, Allah memberikan kemampuan kepada Rasulullah itu bisa menilai dan melihat semua amalan umatnya. Ya, Bapak sekalian. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendatangi solawat umatnya. Ulama, ya, diantaranya adalah Muhammad Ali As-Sabuni, itu diantaranya mengatakan seperti itu. Jadi gimana kita itu caranya bersolawat? Gimana caranya disebut Nabi kita bersolawat? Banyak bersolawat, banyak istighfar, banyak bersolawat. Itu kalau kita maksiat kepada Rasulullah, banyak melanggar syariat Rasulullah SAW. Kemarin begitu Pak. Nah kemudian ayat selanjutnya, ayat ini, tobat mereka kan disuruh begitu, datang ke Rasulullah, datang. Terus ayat ini, sekiranya kami tetapkan kepada mereka bentuk taubatnya itu bunuh diri mereka atau keluar dari kampung mereka sebagaimana syariat kaum Nabi Musa, mafa'alu, mereka juga gak akan pasti kerjakan, karena itu munafik, karena mereka orang munafik. Datangin Nabi gak mau, minta maaf kagak mau. Sekiranya Allah tetapkan hukuman kayak begitu orang Yahudi dahulu, mereka juga tidak akan mengerjakan karena munafik. Jadi ayat ini ingin menjelaskan tentang bagaimana karakter sifat orang munafik. Mereka pasti menjauhi semua hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada mereka. Memusuhi Nabi, memusuhi agama Allah, memusuhi Allah. Itu ingin menjelaskan karakter orang munafik ayat ini. Ya, jadi hukuman yang diberikan kepada Allah pasti mereka tidak akan laksanakan. Aman Nabi aja begitu, kan begitu. Apalagi sama Allah. Ayat ini ingin menjelaskan kayak begitu. Terus selanjutnya, ma fa'aluhu, mereka tidak akan mengerjakannya. Coba lihat tafsir lagi ke tafsir Imam Nawawi. Lihat lagi tafsirnya. Lau aujabna alaihim qatla anfusihim, sekiranya kami wajibkan atas mereka membunuh diri mereka sendiri, awi khruju, atau keluar, an autanihim, dari kampung mereka, fi taubatihim, di dalam taubat mereka, kan dalam taubat mereka. Jadi kalau orang munafik itu dihukum oleh Allah sebagaimana dulu Allah menghukum kaum Bani Israel, taubatnya itu harus ngebunuh diri atau diusir dari kampungnya. Kataubati Bani Israel, sebagaimana taubatnya kaum Bani Israel, ma fa'alu, mereka tidak akan mengerjakan perintah Allah orang munafik itu. Ahadal amrain, salah satu di antara dua perintahnya. Ya, datang ke Nabi atau ngebunuh diri mereka. Bitabiatin nafsi, karena mereka punya tabiat jiwa yang buruk. Orang munafik, karakter jiwanya itu buruk, orang munafik. Ya, jadi zahirnya seperti iman, batinnya ngebenci. Lahirnya seperti tunduk kepada Rasulullah, batinnya ngebangkang. Orang munafik itu begitu. Buktinya yaitu tadi, ada perkara diputuskan oleh Rasulullah. Mereka tahu Nabi itu adalah kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, keputusannya benar dan bukan orang yang curang. Sebaliknya kemarin Abdullah al-Ashraf, orang-orang Yahudi yang sebagai hakim juga, yang dipilih orang munafik, orang yang suka menerima suap, dipilih oleh orang munafik. Nah kemudian jatuhnya Rasulullah memenangkan orang Yahudi, tidak diterimanya oleh orang munafik keputusan Rasulullah itu, maka disebut maksiat, kezaliman. Kemudian mereka diperintahkan untuk taubat, tapi mereka tidak mau bertobat. Sederhana tobatnya sebenarnya, suruh datangin Nabi, minta maaf, istighfar kepada Allah. Kalau Nabi memaafkan, maka diterima taubatnya. Mereka nggak lakukan. Bahkan Allah membahasakan diri, kalau kami wajibkan juga sebagaimana kaum Bani Israel, mereka bertobatnya yaitu ngebunuh diri mereka.
ya, membunuh diri mereka atau keluar dari mereka, mereka juga nggak akan melakukannya. Apalagi itu lebih sadis kan, lebih dahsyat. Itu karakter orang munafik. Kata Imam Nawawi, mereka tidak melakukan itu bitabiatin nafsi, karena jiwanya memang jelek. Tabiat jiwanya jelek. Illa qalilum minhum, kecuali sedikit di antara mereka orang munafik. Artinya sedikit ya sedikit sekali. Mungkin kalau ada 10 orang, 1 orang doang ya, yang baik orang munafik tuh. Kemudian wahumul mukhlisuna minal mu'minin, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas dari kalangan orang beriman. Wal makna, maksud ayat yang kita baca ini, kata Imam Nawawi, anna law syadadna taklid, bahwasanya sesungguhnya sekiranya kami telah putuskan ya, ketetapan, kami bebankan hukum ala nas kepada manusia, lamma fa'alahu, niscaya manusia tidak akan mengerjakannya, illal aqallun, kecuali sedikit. Kenapa? Karena itu tadi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Enggak semua manusia menerima keputusan Allah. Ingat, manusia sedikit yang menerima keputusan Allah dan Rasulnya atau keputusan agama Islam. Kenapa? Karena terkait iman mereka. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti mereka tidak mau menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada umat manusia dan Rasulullah tetapkan kepada umat manusia. Itu tafsirannya kayak begitu. Kemudian selanjutnya, walau annahum fa'alu, dan sekiranya mereka mengerjakan, orang munafik itu ya, disuruh taubatnya ngebunuh diri mereka sendiri, mereka kerjakan ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum, apa yang diperintahkan lakana khairal lahum, niscaya baik buat mereka, wa asyadda tasbita, dan akan mengokohkan keimanan mereka. Jadi kalau mereka orang munafik itu mengerjakan perintah Allah atas ketetapan hukum yang diperintahkan oleh Allah, niscaya baik buat mereka dan akan mengokohkan iman mereka. Nah, yang terakhir ini, Bapak sekalian, bahwa yang namanya seseorang itu terhadap hukum takalif, hukum-hukum yang Allah tetapkan, perlu pembiasaan, perlu pemaksaan, perlu pembiasaan, perlu pemaksaan. Orang munafik masalahnya itu adalah malas. Munafik tuh, wa idza qamu ila shalat qamu kusala. Kalau mereka sholat, orang munafik itu sholatnya dalam keadaan malas. Kata Quran begitu. Ya, orang munafik itu malas. Bahkan digambarkan sholatnya itu, kata Abu Bakar, orang munafik itu disenderan di tembok sambil begini senderan, karena ogah-ogahan. Ya, seandainya mereka memaksakan diri mengerjakan atas perintah Allah, lakana khairal lahum, itu bagus buat mereka, wa asyadda tasbita, dan akan mengokohkan iman mereka, menguatkan iman mereka. Artinya bahwa yang namanya perintah Allah kerjain aja udah, paksain diri kita ya, istijabah fauriyah, segera merespon perintah Allah, dan itu baik buat jiwa kita, melatih kejiwaan, kebiasaan. Tuh Pak, ya, sholat subuh itu berat ya, bagi orang munafik. Kenapa? Malas. Ya, kata Rasulullah itu kan, asqalu sholat indal munafik, beratnya sholat di sisi orang munafik itu al-isya wa subuh, sholat isya dan subuh. Isya dan subuh buat orang munafik itu berat. Kenapa isya? Kalau zaman dulu isya itu udah gelap, jadi orang malas ke masjid, gelap, nggak ada lampu gitu kan. Gue di rumah aja dah, mendingan tidur gitu. Kalau sekarang kita isya ringan karena terang ya, masih rame. Subuh sudah ngantuk-ngantuknya. Kalau kita berat sholat subuh, malas sholat subuh, tandanya ada tanda kemunafikan dalam diri kita. Jadi buat orang munafik dua sholat yang berat, isya dan subuh. Nah, semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kalau kita paksakan diri kita biasakan diri kita, itu wa asyadda tasbita, akan menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah katakan, sekiranya mereka orang munafik menjalankan perintah Allah, itu lebih baik buat mereka dan lebih mengokohkan iman mereka. Dicatat tuh Pak.
Iman itu kan yazidu wa yanqus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bertambahnya dengan apa? Taat kepada Allah. Berkurangnya dengan apa? Maksiat kepada Allah. Kalau mau kuat iman kita, paksakan diri kita menjalankan semua perintah Allah. Diiringi dengan paksakan diri kita jauhi semua larangan Allah. Iman kita niscaya akan kuat. Nah, itu makna lakana khairal lahum. Wa izan, dan demikian pula ya. Wa izan, kalau begitu maksudnya. La atainahum, kalau mereka menjalankan perintah Allah, la atainahum, niscaya kami akan datangkan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami. Min ladunna, dari sisi kami. Ya. Imam Nawawi menafsirkan, coba lihat di situ. Menafsirkan min ladunna, dari sisi kami. Oh, belum di situ ya. Nah, ini loh Pak sekalian, lanjutin tadi tafsir yang tadi. Keterangannya. Kataubati Bani Israil ma fa'alu ahadal amrayni bi tabi'atin nafs illa qalilun minhum wa humul mukhlisuna minal mu'minina wal ma'na anna law shaddadna taklifa 'ala an-nasi lamma fa'alahu illa al-aqallun wa hina idzin yadhharu kufruhum wa inaduhum balik tafaina minhum bi taubatihim bitaslim li hukmika falyaqbalu bil ikhlas hatta yanalu khairad daraini. Terus selanjutnya wa in sabatal Ibnul Qayyis Ibnu Syamash Al-Ansari nadhara Yahudiyan faqala al-yahud inna Musa amarana biqatli anfusina faqabilna dalika wa inna Muhammad ya'murukum bil qital. Nah, ini sebagaimana saya katakan bahwa orang Yahudi itu pernah melakukan dosa menyembah sapi dan kemudian diomelin oleh Nabi Musa dan akhirnya mereka sadar salah dan kemudian Allah turu mereka bertobat membunuh diri mereka. Di zaman Nabi Muhammad ada orang munafik nggak mau, ya disuruh bertobat nggak mau, kata Allah dikiaskan mereka juga nggak akan mau sebagaimana Nabi Musa dulu zaman Bani Israel. Ini ayat ini menjelaskan kayak begitu kurang lebih. Kemudian selanjutnya Pak sekalian, ma fa'aluhu ma yu'azuna bihi ma yukallifuna bih, mereka tidak akan mengerjakan perintah Allah. Lakana fi'luhum dzalika khairal lahum, jika mereka melakukannya itu lebih baik dari mereka. Lanjut Bapak sekalian, wa idzan la atainahum min ladunna, oleh karena itu niscaya kami juga akan mendatangkan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami. Ini Mbak sekalian, min ladunna. Terkadang Al-Quran tuh Allah membahasakan diri itu dari sisi kami itu min ladunna. Terkadang bahasanya min indina. Min indina. Min indina sama, dari sisi kami juga. Haza min indina dalam bahasa Al-Quran. Bedanya apa Pak Ustadz? Kalau min indina itu adalah dari sisi Allah berupa kebaikan. Ya. Kalau min ladunna dari sisi Allah berupa anugerah yang tidak bisa dikiaskan dengan akal manusia. Itu ladunna. Coba sekalian. Contohnya Nabi Musa atau Nabi Sulaiman dibahasakan mukjizat yang diterima oleh mereka wa atainahu min ladunna, dan kami telah berikan kepada Nabi Sulaiman dari sisi kami, yaitu keistimewaan mukjizat. Apa Nabi Sulaiman? Bisa bicara sama binatang. Nabi Sulaiman kayak apa lagi? Ya, bisa manggil-manggil jin. Nabi Musa juga begitu, min ladunna wa atainahu min ladunna, laduni. Apa keistimewaan Nabi Musa? Tangannya ditaruh di ketek dan kemudian nyala. Apalagi keistimewaannya? Jangan coba-coba berantem, sekali pukul mati orang dipukul Nabi Musa. Kan? Artinya apa? Allah telah berikan kepada Nabi Musa Sulaiman dengan bahasa ladun, itu adalah ilmu laduni.
Pernah baca, pernah dengar kaidah ilmu laduni? Satu ilmu yang nggak melalui proses belajar, datangnya dari Allah langsung, dan ilmu itu irasional, nggak terima akal. Gitu. Hebat itu, orang nggak pakai belajar lagi. Tapi terkadang Allah membahasakan diri min indina, satu kebaikan aja. Kebaikan itu biasa aja, kebaikan aja Allah berikan kebaikan. Pak sekalian. Nah, bahasa yang dibahasakan di sini oleh Allah, la atainya. Kalau orang munafik itu mereka taubat, perintah Allah dijalanin, larangannya tidak dikerjain, dan minta ampun kepada Rasulullah, kembali ke jalan Nabi, niscaya kami akan kokohkan imannya, dan itu lebih baik buat mereka, dan kami akan datangkan kepada mereka ladunna, ilmu laduni. Ya, dibuang rasa malasnya dan seterusnya, ilmu laduni dan seterusnya, cepat memahami agama dan seterusnya, ajron azima, balasannya azim. Jadi ladunna itu bahasa yang anugerah yang sangat luar biasa. Makanya kalau ulama tasawuf itu ada yang namanya ilmu diperoleh tanpa proses belajar, itu disebut ilmu ladun. Ya, tapi melalui tarekat. Tarekat maksudnya yaitu tadi suluk. Suluk tuh menempuh jalan secara khusus, fokus, zikir, nggak maksiat. Imam Ghazali itu Pak, Imam Ghazali, ya, kalau jalan Imam Ghazali, kemudian ada kuda yang tertambat, ada kuda nih lagi diikat, ada Imam Ghazali, kemudian dia memantat kuda itu, pantatnya itu di samping Imam Ghazali. Nah kuda itu langsung begitu. Menurut murid-murid itu. Kenapa bisa begitu? Mungkin ya itu tadi ilmu laduni. Ya, kalau ada hewan itu mantatin dia langsung begitu. Karena saking tawadhu'nya, dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, wala hadainahum, dan sungguh kami akan berikan kepada mereka petunjuk. Siraton, jalan sirat. Ya, jalan mustaqima, yang lurus. Nah, ini juga menarik, Pak. Dalam Al-Quran tuh hidayah ada dua. Ada hidayatul mu'awanah, ada hidayatul rusdi. Hidayah mu'awanah adalah hidayah berupa pertolongan dari Allah. Kalau hidayatul rusdi, hidayah berupa petunjuk. Bisa dari Rasulullah, bisa dari para ustadz, cuma nunjukin jalan yang benar doang. Tuh jalan yang benar tuh nih. Tuh hidayatul rusdi. Islam tuh begini. Orang ceramah ustadz ceramah begini. Diterima enggaknya tergantung hidayah dari Allah. Nah, hidayah dari Allah disebut hidayatul mu'awanah. Ya. Dalam Al-Quran kalimat hidayah itu ada dua. Ada yang pakai ilah, ada yang kagak. Ya. Lahadainahum ila siratim mustaqim. Hadainahum ila siratim mustaqim. Kami akan berikan petunjuk, kami akan berikan hidayah kepada mereka. Ila artinya apa? Kepada jalan yang lurus. Kalau ini pakai ilah nggak? Pakai ilah nggak? Kagak. Pakai ilah itu hidayatul mu'awanah. Kalau pakai ilah itu rusdi. Ya. Kayak dalam ayat, ya, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad akan memberikan petunjuk ilah kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi wewenangnya itu nunjukin yang lurus. Ya, tapi kalau Allah nggak pakai ilah, kenapa? Itu hidayah yang sangat berharga. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kalau mau ke Minangkabau kemana? Saya tunjukin, mau ke Minangkabau tuh inti kesana. Ntar sampai. Ilah. Tuh, bahasanya begitu. Tapi ada orang nanya lagi, Pak Ustadz, kalau mau ke Minangkabau gimana? Kalau mau ke Minangkabau, ya udah, bareng sama saya. Saya juga mau ke sono, bareng sama saya. Beda nggak? Kalau bareng sama saya itu berarti bantuan, pertolongan. Juga ke jalan Minangkabau, tapi melalui bantuan.
Kalau nanya Minangkabau kemana? Tuh jalan ano tuh nunjukin, tapi nggak ngebantu. Bantunya nunjukin doang. Berarti kalau yuk bareng sama saya nggak pakai ilah. Coba sekalian. Saat kita berdoa kepada Allah, ihdinas sirata, pakai ilah nggak? Pakai ilah nggak? Kagak. Tunjukilah kami jalan yang bukan ke jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus. Itu yang hidayahnya dari Allah apa dari Rasulullah? Hidayah apa yang kita minta? Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah itulah nggak permanen. Kenapa dibaca diulang-ulang surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah dari Allah tuh nggak permanen. Maksud nggak permanen bisa lepas. Bisa lepas. Makanya Rasulullah berdoa dalam surat Al-Imran, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da'id, bukan ba'da'id ila hadaitana, bukan ba'da'id hadaitana, nggak ada ilahnya. Setelah engkau berikan kami hidayah. Yang dimaksud hidayah di situ hidayah hidayah yang datang dari Allah. Sekarang ada orang nih pinter, Pak. Agama mah pinter, nunjukinya pinter. Tiba-tiba maksiat kepada Allah, melakukan dosa besar. Itu tandanya kepinterannya yang lepas atau hidayah dari Allah yang lepas? Hidayah yang dari Allah yang lepas atau kepinterannya yang lepas? Kepinterannya. Dia mah tahu ke Minangkabau lo pinter, tapi kenapa lo nyasar? Gitu kan? Kenapa lo nyasar? Lo lalai jadi nyasar. Gitu. Jadi Mbak sekalian, makanya Nabi Rabbana la tuzigh qulubana, minta ya Tuhan kami, janganlah kau sondongkan kesesatan kepada hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Itu yang kita minta, hidayah dari Allah yang sifatnya nggak permanen. Dia bisa lepas. Ya, dan tanda lepasnya itu saat seseorang udah condong sama kesesatan. Udah condong doang nih sama kesesatan, itu tanda mau lepas tuh hidayah dari Allah. Itu dijalanin, maksiat tuh dikerjain tuh maksiat, tandanya lepas tuh hidayah Allah. Terus menerus berbuat maksiat, semakin lepas. Terus menerus jadi orang fasik, terus menerus bisa jadi orang munafik. Makanya itu Pak, kalau hati udah condong kepada kesesatan itu, segera ingat Allah. Itu tanda hidayah kita mau lepas. Jangan turutin hawa nafsu. Kalau kita turutin, umat Islam itu bukan nggak mengerti agama. Kalau mengerti agama mereka mengerti. Masalahnya mereka nggak punya hidayah dari Allah. Kenapa mereka subuh nggak sholat, maghrib nggak sholat, sholat ditinggalin? Masalahnya mereka nggak punya hidayah dari Allah. Nah hidayah dari Allah itulah yang mahal. Yang mahal itu hidayah dari Allah. Yang kita minta dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, bareng dianterin. Yang kita minta tuh gimana Allah tuh ngebantu kita. Ya, ngebantu kita, ngebimbing kita ke jalan yang benar. Tapi kalau kiai doang belum tentu. Ya. Omongan Nabi banyak gak diterima oleh orang munafik saat itu. Tapi kalau Allah yang bantu kita, yang bimbing kita, pasti nggak salah jalan. Nah itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ada dua. Ada hidayatul muawanah, ada hidayatul rusdi. Hidayah muawanah datangnya dari Allah. Kalau hidayatul rusdi datangnya dari Rasulullah dan manusia. Kiai-kiai, ustadz-ustadz cuma nunjukin doang. Ini Islam begini, Islam begini. Minuman keras haram hukumnya, jangan lu bilang. Cuma begitu doang. Diterima atau tidaknya tergantung hidayah dari Allah. Yang bunyi apa namanya? La hadainakum wal nggak ada ilah. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dia sungguh-sungguh ngerjain perintah Allah, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Ya. Artinya Pak, agama ini
bukan teori. Agama Islam bukan teori. Jalanin udah, kerjain. Kalau udah kita kerjain akan terasa nikmatnya. Allah jalanin udah, kemalasan lawan, tantang, mujahadatun nafs, sungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Allah, pasti akan merasakan manisnya kita beriman. Tapi kalau sekedar teori doang, ngomong begini-begini, nggak akan merasakan ini manisnya iman. Udah jalanin agama tuh. Tuh begitu Pak sekalian maksud. Nah inilah 3 ayat yang kita bahas. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa yang namanya, kembali lagi, terulang lagi, bahwa yang namanya keputusan Allah, keputusan Rasul adalah mutlak harus kita jalankan. Nggak ada resep, nggak ada tawar menawar. Ya, nggak ada tawar menawar. Yang kedua, ya, bahwasanya menjalankan perintah Allah harus memaksakan diri. Kita paksakan diri kita. Taat kepada nabinya harus kita paksakan diri. Males kita lawan. Orang munafik problemnya itu dia adalah kemalasan. Problem orang munafik malas menjalankan perintah Allah. Akhirnya Allah hukum hatinya dipenuhi oleh sifat nifak. Yang ketiga yang dapat kita ambil di sini, bahwasanya Pak sekalian, yang namanya hidayah dari Allah itu hukum mahal. Kalau sampai saat ini kita masih doyan duduk di majelis, kalau sampai saat ini kita masih senang sholat berjamaah, sholat di masjid, saat ini kita juga masih punya semangat sodakoh, infak, kalau saat ini kita masih punya semangat gairah baca Quran, itu hidayah dari Allah. Bukan semata-mata paham pahalanya sekian, bukan semata-mata itu, tapi hidayah dari Allah Pak sekalian. Kalau sekedar orang paham baca Quran, 1 huruf dibalas 1 huruf dibalas 1, kalau baca alif lam mim dibalas 3. Banyak gak orang paham? Banyak. Ya, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim, ya, 1 pahala, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Banyak orang ngerti baca Quran pahalanya banyak, tapi ngerjainnya, yang nggak ngerjain banyak gak? Yang ngerjain sedikit, yang nggak ngerjain banyak. Kenapa? Faktor hidayah. Jadi kalau ada di lingkungan kita, lu ngerti agama tapi lu nggak jalanin, itu faktor hidayah. Nggak ngejalaninnya faktor hidayah, yang disebut hidayah muawanah. Makanya surat Al-Fatihah kita ulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya agar Allah bersama kita, Allah membimbing kita dalam petunjuknya. Ya, ibarat tadi orang nunjukin jalan, ya udah sama saya bareng gitu kan, dibimbing, diunjukin nih jalan itu. Udah sampai ya, udah sampai. Kita yang kepengen tuh begitu Pak, sampai kita husnul khotimah. Allah bersama kita, membimbing kita ke jalan, ya, bukan sekedar teori. Nah mudah-mudahan ini Pak sekalian, kajian ini mendapatkan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala macam mara bahaya, sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah selamatkan rumah tangga kita, anak cucu kita Allah jadikan mereka semua anak-anak yang salehah. Allah berkahi harta kita, usia kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah, dan akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma dzakirna wa
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.